Jangan mimpi punya rumah, makan saja masih minta. Hina mertua di depan keluarga besar, sengaja mempermalukanku. Aku hanya menunduk malu, padahal diam-diam aku sudah menyiapkan kejutan besar. Saat ia menemukan kwitansi rumah 2 miliar lunas tunai atas namaku, wajahnya pucat dan langsung histeris tak percaya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Cinta selalu bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Ketika azan subuh masih menggantung tipis di udara dan langit Jakarta belum sepenuhnya terang, ia sudah berdiri di dapur kecil dengan rambut terikat sederhana. Tangannya cekatan menyiapkan air panas, menanak nasi, dan memotong bawang dengan gerakan yang terlatih. Bau tumisan bawang putih perlahan memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi kopi hitam yang baru diseduh. Di kamar sempit yang mereka tempati, Rangga masih duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya pelan. Ia memperhatikan istrinya dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ada rasa hangat yang selalu muncul setiap kali melihat Cinta bekerja tanpa keluhan, meskipun ia tahu beban yang dipikul wanita itu tidak ringan. "Sudah bangun?" tanya Cinta lembut ketika menyadari Rangga berdiri di ambang pintu. Rangga mengangguk. "Aku bantu." Cinta tersenyum tipis. "Tidak usah. Kamu siap-siap saja. Nanti terlambat." Jawaban itu sederhana, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Ia tak ingin suaminya merasa terbebani oleh hal-hal kecil, padahal di luar sana tanggung jawab Rangga jauh lebih besar dari yang terlihat. Rumah itu bukan milik mereka. Rumah itu milik Nada. Sejak menikah, Cinta dan Rangga memang tinggal bersama ibu Rangga. Awalnya hanya sementara, begitu rencana mereka. Menabung dulu, mengumpulkan modal, baru kemudian pindah. Namun waktu berjalan, dan bagi orang luar, keputusan itu terlihat seperti ketidakmampuan. Nada tidak pernah terang-terangan mengusir. Tidak juga benar-benar menerima. Perempuan itu berdiri di ambang usia senja dengan sikap yang tegas dan suara yang tajam. Setiap pagi, langkah kakinya terdengar keras menyusuri lantai ruang tengah, seolah menjadi penanda bahwa seluruh penghuni rumah harus bersiap menghadapi hari. Nada muncul di dapur, menyilangkan tangan di dada. Masih masa itu-itu saja, suaranya datar, tapi penuh makna. Cinta menoleh, tetap tersenyum sopan. "Iya, Bu." Supaya hangat di perut sebelum berangkat. Nada menghela napas panjang. "Kalau cuma mengandalkan masakan rumah ini, sampai kapanpun kalian tidak akan maju. Harusnya sudah punya rumah sendiri. Masa sudah menikah masih numpang?" Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti kebiasaan yang tak lagi terasa salah bagi yang mengucapkannya. Cinta menunduk. Jemarinya menggenggam sendok kayu lebih erat dari sebelumnya. Rangga masuk ke dapur tepat ketika suasana berubah kaku. Ia tahu nada bicara ibunya. Ia paham arah sindiran itu. "Bu, saya berangkat dulu," ucapnya pelan. Nada menatap putranya sekilas. "Kerja yang benar. Jangan cuma bisa janji." Ada sesuatu yang menusuk di dada Rangga, tetapi ia hanya mengangguk. Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan. Mereka berdua sudah sepakat sejak awal, tidak perlu menjawab setiap sindiran. Tidak perlu membuka semua cerita. Cinta menyiapkan bekal makan siang Rangga dengan hati-hati. Saat menyerahkannya, jari mereka sempat bersentuhan. "Semangat," bisiknya. Rangga membalas dengan tatapan yang sulit diartikan orang lain. Tatapan itu berisi keyakinan, rasa bersalah, sekaligus tekad yang tak tergoyahkan. Hari-hari mereka selalu berjalan seperti itu. Di mata Nada, mereka hanyalah pasangan muda yang belum mampu mandiri. Masih menumpang atap, masih ikut makan, masih menggunakan listrik dan air tanpa kontribusi berarti. Padahal setiap bulan, tanpa pernah absen, Rangga mentransfer sejumlah uang ke rekening ibunya. Jumlah yang cukup untuk membayar kebutuhan rumah tangga. Namun karena tidak pernah diumumkan atau dipamerkan, seolah-olah kontribusi itu tidak pernah ada. Cinta sebenarnya bekerja dari rumah. Ia mengelola bisnis daring yang berkembang pelan tapi pasti. Pesanan masuk hampir setiap hari. Ia mengatur keuangan dengan rapi,
mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam buku kecil yang selalu ia simpan di laci paling bawah. Tidak ada yang tahu berapa besar keuntungan yang sudah terkumpul. Tidak Nada. Tidak pula tetangga yang kerap berbisik ketika melihat Cinta menjemur pakaian sendiri di halaman. Kasihannya, sudah menikah masih tinggal sama mertua. Suaminya mungkin belum mapan. Bisik-bisik itu sampai juga ke telinga Nada, lalu entah mengapa selalu kembali kepada Cinta dalam bentuk kalimat yang lebih menyakitkan. Sore itu, ketika matahari mulai condong dan suara anak-anak bermain terdengar dari gang depan, Nada duduk di ruang tamu bersama seorang tetangga. Cinta membawa teh hangat, meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. "Nah, ini menantu saya," kata Nada dengan senyum yang terasa berbeda. "Masih belajar mandiri. Soalnya ya, belum mampu beli rumah sendiri." Tawa kecil terdengar. Cinta menegakkan punggungnya. Ia tersenyum sopan, meskipun dadanya seperti diremas. "Doakan saja, Bu," jawabnya pelan. Nada menatapnya sekilas, lalu kembali berbincang seolah tak ada yang terjadi. Malam hari, ketika pintu kamar mereka tertutup dan hanya suara kipas angin yang terdengar, Cinta akhirnya duduk di tepi ranjang dengan mata berkaca-kaca. "Aku capek," bisiknya. Rangga mendekat, menggenggam tangannya. "Aku tahu. Kenapa kita tidak bilang saja?" Suara Cinta bergetar. "Kenapa kita harus terus dianggap tidak mampu?" Rangga terdiam sejenak. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya tegas. "Karena belum waktunya." Jawaban itu bukan sekadar alasan. Itu adalah prinsip. Mereka tidak ingin keberhasilan menjadi bahan campur tangan. Mereka tidak ingin keputusan finansial diatur oleh orang lain. Mereka ingin berdiri dengan tenang, lalu mengejutkan dunia tanpa perlu banyak kata. Cinta menarik napas panjang. Ia mempercayai suaminya sepenuhnya. "Tabungan kita sudah hampir cukup," ucapnya pelan. Rangga mengangguk. "Sedikit lagi." Angka yang mereka simpan bukan angka kecil. Setiap rupiah dikumpulkan dengan perhitungan matang. Investasi yang mereka tanam beberapa tahun lalu kini berkembang pesat. Proyek yang Rangga tangani memberi keuntungan besar. Bisnis daring Cinta pun semakin stabil. Namun semua itu disembunyikan di balik pakaian sederhana, kendaraan lama, dan gaya hidup yang tak mencolok. Bagi mereka, ketenangan lebih penting daripada pengakuan. Suatu malam, ketika listrik sempat padam dan rumah menjadi gelap, Nada mengeluh dari ruang tengah. "Beginilah kalau hidup pas-pasan. Apa-apa terasa berat." Kalimat itu membuat Cinta menoleh ke arah pintu kamar. Pas-pasan? Ia ingin tertawa getir. Namun ia menahan diri. Rangga bangkit, mengambil senter, lalu membantu ibunya tanpa sepatah kata pun. Cinta memperhatikan dari jauh. Hatinya terasa campur aduk. Ia mencintai suaminya bukan karena janji manis atau kemewahan. Ia mencintainya karena ketenangan yang selalu Rangga pilih, bahkan ketika harga dirinya diinjak. Malam semakin larut. Di balik dinding kamar yang tipis, Cinta membuka buku catatan keuangan mereka. Jemarinya menyusuri deretan angka yang ditulis rapi. Tabungan, investasi, dana cadangan. Semua tersusun seperti puzzle yang hampir lengkap. Ia membayangkan sebuah rumah dengan halaman kecil, jendela lebar, dan dapur yang cukup luas untuk bergerak tanpa merasa terpojok. Rumah yang tidak menyisakan ruang untuk sindiran. Rumah yang dibeli bukan karena gengsi, tetapi karena perjuangan. Cinta menutup buku itu perlahan. Di luar kamar, suara televisi masih menyala. Nada mungkin belum tidur. Di dalam kamar kecil itu, dua hati berjanji dalam diam. Mereka akan pergi. Bukan dengan amarah. Bukan dengan pembuktian yang kasar. Tetapi dengan langkah tenang yang tak bisa lagi diremehkan. Dan ketika hari itu tiba, semua orang akan tahu bahwa kesederhanaan yang mereka lihat selama ini hanyalah pilihan, bukan keterbatasan. Pagi itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit masih kelabu ketika Cinta menyapu halaman depan rumah. Daun-daun kering berjatuhan dari pohon mangga di sudut pagar, menumpuk seperti sisa-sisa waktu yang tak pernah benar-benar selesai. Dari dalam rumah, suara Nada sudah terdengar. "Cinta, air galonnya habis." Cinta menghentikan sapuannya. "Iya, Bu. Sebentar." Ia bergegas masuk,
mengangkat galon baru dengan kedua tangan. Tubuhnya memang tidak besar, tetapi ia terbiasa melakukan banyak hal sendiri. Ketika galon itu berhasil terpasang, Nada hanya melirik sekilas. Harusnya Rangga yang angkat begituan, gumamnya. Laki-laki kok dibiarkan santai. Cinta tersenyum tipis. Ia tahu Rangga sudah berangkat lebih pagi karena ada pertemuan penting. Namun penjelasan seringkali tak mengubah apapun. Nada duduk di meja makan sambil menyeruput teh. Hari ini keluarga dari pihak ayahnya Rangga mau datang. Jangan sampai bikin malu. Cinta terdiam sesaat. Datang jam berapa, Bu? Siang. Dan tolong, jangan pakai baju yang itu lagi. Sudah kelihatan kusam. Kalimat itu ringan di telinga orang lain, tetapi berat di dada Cinta. Baju yang ia pakai memang sederhana, namun bersih dan rapi. Ia memilih kesederhanaan bukan karena tak punya pilihan, melainkan karena sedang menjaga sesuatu yang lebih besar. Siang menjelang, rumah mulai ramai. Paman, bibi, dan sepupu Rangga berdatangan dengan suara riuh. Aroma masakan memenuhi ruang tamu. Cinta mondar-mandir dari dapur ke meja makan, memastikan semua tersaji dengan baik. Nada tampak sibuk berbicara, suaranya sedikit lebih keras dari biasanya. Iya, Rangga masih kerja di tempat itu, katanya kepada salah satu kerabat. Belum ada tanda-tanda mau beli rumah. Ya, beginilah, hidup masih numpang. Tawa kecil terdengar. Cinta yang berdiri tak jauh dari sana menahan napas. Ia merasakan panas menjalar ke pipinya, tetapi tetap melangkah membawa piring tambahan. Seorang bibi menoleh padanya. Cinta, kalian belum ada rencana pindah? Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi sorot matanya menyimpan rasa ingin tahu yang tajam. Cinta meletakkan piring di meja. Doakan saja, Tante. Nada mendengus pelan. Doa saja tidak cukup kalau tidak ada uangnya. Ruangan mendadak hening sesaat sebelum obrolan kembali pecah dengan topik lain. Namun kalimat itu sudah terlanjur menggantung di udara. Rangga pulang ketika suasana masih ramai. Ia menyapa satu persatu kerabatnya dengan senyum tenang. Tatapannya sempat bertemu dengan Cinta. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk membaca apa yang terjadi. Kamu capek? Bisiknya ketika mereka berpapasan di dapur. Cinta menggeleng. Tidak. Namun suaranya tak bisa menyembunyikan kelelahan yang mengendap. Di ruang tamu, Nada kembali membuka percakapan yang sama. Sekarang harga rumah mahal sekali, katanya. Kalau tidak punya tabungan besar, jangan mimpi dulu. Rangga duduk dengan tenang. Iya, Bu. Jawaban singkat itu membuat Nada sedikit kesal. Ia mungkin berharap bantahan atau janji. Tetapi yang ia dapat hanya ketenangan yang sulit ditembus. Seorang sepupu Rangga yang baru saja membeli rumah tampak bangga menceritakan cicilannya. Lumayan berat, sih, katanya, tapi kan demi masa depan. Nada mengangguk-angguk. Nah, itu baru laki-laki bertanggung jawab. Cinta menunduk. Ia tahu kalimat itu sengaja diarahkan. Rangga tersenyum tipis. Semoga lancar cicilannya. Tak ada nada iri, tak ada sindiran balik. Hanya doa yang tulus. Menjelang sore, para tamu pamit. Rumah kembali sunyi, tetapi udara terasa lebih tebal dari sebelumnya. Nada berdiri di dekat pintu, melipat tangan. Kalian dengar sendiri tadi, kan? Masa sudah menikah lama masih belum punya rumah? Ibu malu kalau ditanya terus. Kata, malu, itu jatuh seperti batu. Cinta menatap lantai. Kami sedang berusaha, Bu. Berusaha bagaimana? Setiap hari yang terlihat cuma kerja biasa. Uangnya kemana? Pertanyaan itu tajam, nyaris menuduh. Rangga menarik napas panjang. Bu, kami punya perhitungan sendiri. Nada menggeleng. Perhitungan apa? Hidup itu nyata, bukan teori. Suasana memanas. Cinta bisa merasakan detak jantungnya meningkat. Ia ingin berbicara. Ingin menjelaskan bahwa setiap bulan mereka menyisihkan lebih dari cukup. Bahwa mereka sudah melampaui sekadar cukup. Namun Rangga menyentuh tangannya pelan, seolah memberi isyarat untuk tetap tenang. Kami tidak akan selamanya di sini, ujar Rangga akhirnya, suaranya rendah tetapi tegas.
Nada tertawa kecil. Ibu tunggu saja. Malam turun dengan sunyi yang berbeda. Di kamar, Cinta duduk memandangi layar laptopnya. Grafik penjualan bulan ini naik cukup signifikan. Beberapa kerja sama baru sudah disepakati. Angka di rekening mereka bertambah dengan stabil. Kalau saja ibu tahu, gumamnya pelan. Rangga berdiri di belakangnya, membaca angka-angka itu dengan mata berbinar. Sedikit lagi, katanya. Cinta menoleh. Aku tadi hampir tidak kuat. Aku tahu. Kenapa rasanya seperti kita ini tidak pernah cukup? Rangga duduk di sampingnya. Karena mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang pahit. Di luar kamar, terdengar suara televisi menyala keras. Nada mungkin sedang berbicara lewat telepon. Iya, mereka masih di sini. Suara itu samar terdengar. Belum mampu juga. Cinta memejamkan mata. Ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia teringat masa awal pernikahan mereka. Betapa ia dan Rangga berjanji untuk tidak hidup dalam utang yang mencekik. Mereka sepakat menghindari cicilan besar sebelum benar-benar siap. Mereka ingin membeli rumah tanpa beban, tanpa bunga, tanpa tekanan. Pilihan itu tidak mudah. Mereka menahan diri dari banyak hal. Tidak membeli mobil baru. Tidak berlibur mewah. Tidak memamerkan pencapaian. Namun pilihan itu juga berarti harus menanggung penilaian orang lain. Rangga meraih tangan Cinta. Percaya sama aku? Cinta menatapnya. Selalu. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kita sedang membangun sesuatu yang akan bertahan lama. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Bukan karena lemah, tetapi karena lelah. Aku cuma ingin dihargai, bisiknya. Rangga memeluknya erat. Dan kamu akan dihargai. Dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Malam itu, di antara dinding tipis dan cahaya lampu redup, mereka kembali membuka catatan keuangan. Total tabungan, nilai investasi, dana cadangan. Angkanya semakin mendekati tujuan. Di luar kamar, Nada mematikan televisi dan melangkah ke kamarnya sendiri. Mungkin tanpa sadar, ia telah membakar tekad yang semakin membara dalam hati putra dan menantunya. Cinta menghapus air matanya, lalu tersenyum kecil. Suatu hari nanti, katanya pelan, aku ingin ibu menyadari bahwa kami bukan beban. Rangga mengangguk. Dan saat itu tiba, kita tidak perlu marah. Mereka saling berpandangan. Tidak ada dendam di sana, hanya tekad yang semakin kokoh. Hari-hari mungkin masih akan dipenuhi sindiran. Mungkin juga pertanyaan yang sama akan terus berulang. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang tumbuh semakin besar. Rahasia yang suatu saat akan mengubah segalanya. Dan ketika kebenaran itu muncul ke permukaan, bukan hanya rasa malu yang akan dirasakan seseorang, tetapi juga penyesalan yang tak mudah ditebus. Hujan turun sejak dini hari. Rintiknya terdengar lembut di atas genting, mengalir mengikuti talang yang mulai berkarat. Udara menjadi dingin, dan rumah itu terasa lebih sempit dari biasanya. Cinta berdiri di depan jendela kamar, memandangi jalan gang yang basah. Beberapa tetangga berlari kecil menutup jemuran. Aroma tanah yang tersiram hujan masuk bersama angin tipis yang menyusup melalui celah ventilasi. Di atas meja kecil, laptopnya masih menyala. Notifikasi pesanan masuk bertambah satu persatu. Cinta duduk kembali, jemarinya lincah membalas pesan pelanggan. Usaha yang ia rintis sejak awal pernikahan kini berkembang jauh melampaui ekspektasinya. Awalnya hanya menjual produk rumahan dalam jumlah kecil. Kini, ia mengelola stok, bekerja sama dengan pemasok, bahkan memiliki beberapa reseller di luar kota. Namun tak seorang pun di rumah ini benar-benar tahu. Nada hanya melihat Cinta duduk di depan layar, dan mengira itu sekadar hobi yang tak menghasilkan apa-apa. Pintu kamar diketuk pelan. Sudah pagi, suara Rangga terdengar parau karena baru bangun. Cinta menoleh dan tersenyum. Masih hujan. Rangga berdiri di belakangnya, melihat layar yang dipenuhi angka dan grafik. Banyak. Cinta mengangguk. Alhamdulillah. Tatapan mereka bertemu. Di sana ada kebanggaan yang tidak perlu diumbar ke siapapun. Rangga kemudian mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi laporan investasi.
Nilainya kembali naik. Proyek yang ia tangani beberapa bulan terakhir membuahkan hasil signifikan. Bonus cair tanpa perlu diumumkan kepada keluarga besar. Ia menyimpannya rapi dalam instrumen yang sudah dipelajari sejak lama. Semua dilakukan dalam diam. Bukan untuk menyembunyikan keberhasilan, tetapi untuk melindunginya. Langkah kaki Nada terdengar mendekat. Cinta segera menutup laptopnya dan berdiri. "Apa lagi yang kamu kerjakan dari tadi?" tanya Nada ketika melihatnya keluar kamar. "Pesanan, Bu." Nada mengangkat alis. "Pesanan apa? Jangan sampai cuma buang-buang waktu." Cinta menahan diri untuk tidak menjelaskan detail omzet, margin keuntungan, dan proyeksi pertumbuhan yang sebenarnya bisa membuat siapapun terdiam. Ia hanya tersenyum sopan. "Insya Allah tidak, Bu." Nada menghela napas. Kalau memang ada uang lebih, harusnya sudah bisa mencicil rumah. Jangan terlalu banyak teori. Kalimat itu kembali terucap. Rangga keluar kamar tepat ketika ibunya berbalik. Ia sempat mendengar potongan terakhir. "Bu, saya berangkat dulu." Nada menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ibu cuma tidak mau kalian terlena. Umur terus jalan." Rangga mengangguk. "Kami tidak terlena." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi ada makna tersembunyi di dalamnya. Setelah Rangga pergi, Cinta kembali ke kamar. Ia membuka kembali laptop dan melanjutkan pekerjaannya. Satu persatu pesanan diproses. Ia mengecek stok, mengatur pengiriman, memastikan semuanya tercatat rapi. Di laci paling bawah, ada sebuah map coklat tebal. Cinta menariknya perlahan. Di dalamnya tersimpan lembaran-lembaran dokumen, laporan tabungan, hasil investasi, dan rincian dana yang sudah terkumpul. Angka totalnya membuatnya terdiam sesaat. 2 miliar rupiah. Angka itu bukan sekadar nominal. Itu adalah hasil menahan diri bertahun-tahun. Hasil menolak ajakan liburan mewah. Hasil menolak membeli mobil baru meski mampu. Hasil memilih makan sederhana daripada pamer di restoran mahal. Cinta menutup map itu kembali dengan hati-hati. Jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali memikirkan tujuan akhir mereka. Rumah. Bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kemandirian. Siang hari, hujan reda. Nada duduk di ruang tamu bersama seorang kerabat jauh yang datang tiba-tiba. Cinta membawa minuman seperti biasa. "Anak zaman sekarang maunya instan," ujar Nada dalam percakapan itu. "Tidak sabar, tapi juga tidak punya modal." Kerabatnya tertawa kecil. "Iya, harusnya sudah mandiri." Cinta meletakkan gelas dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tahu topik itu bukan kebetulan. Namun kali ini, ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Bukan amarah. Bukan pula kesedihan. Melainkan keyakinan yang semakin kokoh. Malamnya, Rangga pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, tetapi sorot matanya terang. "Ada kabar bagus?" tanya Cinta pelan ketika mereka sudah di kamar. Rangga duduk di tepi ranjang. "Proyek yang kemarin resmi selesai. Pembayaran penuh masuk." Cinta menutup mulutnya, hampir tak percaya. "Serius?" Rangga mengangguk. Jumlahnya cukup besar. Keduanya terdiam beberapa detik. Bukan karena ragu, tetapi karena menyadari bahwa garis akhir semakin dekat. "Kita sudah melewati target," ucap Rangga pelan. Cinta menatapnya. Artinya kita bisa mulai mencari." Kata-kata itu membuat udara di kamar terasa berbeda. Mencari rumah. Bukan lagi sekadar mimpi. Bukan lagi sekadar rencana di atas kertas. Tetapi langkah nyata. Cinta merasakan dadanya menghangat. Semua luka akibat sindiran, semua malam yang dipenuhi air mata, semua rasa diremehkan, perlahan berubah menjadi bahan bakar yang mendorongnya maju. Namun Rangga mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap tenang. "Kita tetap diam," katanya, "sampai semuanya benar-benar selesai." Cinta mengangguk. Ia mengerti. Mereka tidak ingin euforia membuat rencana berantakan. Di luar kamar, Nada berbicara di telepon lagi. Suaranya terdengar samar. "Iya, mereka masih di sini. Belum ada kabar beli rumah juga." Kalimat itu meluncur tanpa rasa bersalah. Rangga mendengarnya.
Cinta pun mendengarnya. Namun kali ini, tidak ada luka yang terasa menyesakkan. Hanya senyum kecil yang muncul di sudut bibir Rangga. "Biarkan," bisiknya. Cinta memegang tangannya erat. "Aku tidak sabar melihat ekspresi ibu nanti." Rangga tertawa pelan. "Bukan untuk mempermalukan. Bukan," Cinta mengangguk. "Tapi untuk menghentikan semua keraguan." Malam semakin larut. Lampu kamar dimatikan, menyisakan cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Cinta memejamkan mata dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar bertahan, melainkan bersiap. Besok, mereka akan mulai mencari rumah impian itu. Dan setiap langkah yang mereka ambil setelah ini akan membawa mereka semakin jauh dari bayang-bayang penilaian orang lain. Kesederhanaan yang selama ini mereka pilih bukan tanda kelemahan. Itu adalah strategi. Dan strategi itu kini hampir mencapai puncaknya. Pagi itu matahari bersinar terik setelah beberapa hari hujan mengguyur kota. Udara terasa lebih panas, seolah ikut memantulkan suasana hati yang belum benar-benar tenang di dalam rumah itu. Cinta baru saja selesai menjemur pakaian ketika suara nada terdengar dari ruang tengah. "Cinta, sini sebentar." Nada duduk di sofa dengan wajah serius. Di tangannya ada buku catatan kecil berisi daftar pengeluaran bulanan. Ibu hitung-hitung, biaya listrik naik. Air juga. Belum lagi belanja dapur, ucapnya tanpa basa-basi. "Kalau kalian memang belum bisa pindah, setidaknya harus tambah kontribusi." Cinta menelan ludah. Selama ini Rangga selalu mentransfer uang setiap bulan. Jumlahnya bahkan lebih dari cukup untuk menutup semua kebutuhan rumah. Namun karena diberikan langsung ke rekening nada tanpa diumumkan, seolah-olah itu tidak pernah ada. "Baik, Bu. Nanti saya sampaikan ke Rangga," jawab Cinta hati-hati. Nada menatapnya tajam. "Jangan cuma disampaikan, direalisasikan." Cinta mengangguk pelan. Siang harinya, Rangga pulang lebih cepat dari biasanya. Ia menemukan Cinta duduk di meja kecil kamar mereka, menatap buku catatan keuangan dengan wajah serius. "Ada apa?" tanyanya. Cinta menghela napas. "Ibu minta tambahan uang bulanan." Rangga terdiam sesaat. "Padahal sudah." "Iya," Cinta mengangguk. "Tapi mungkin ibu merasa kurang." Rangga duduk di sampingnya. "Bukan kurang. Ibu tidak tahu." Keheningan menyelimuti kamar itu. Suara kipas angin berputar pelan di atas kepala mereka. "Kita tambahkan saja untuk bulan ini," lanjut Rangga akhirnya. "Tidak apa-apa." Cinta menatap suaminya. "Kamu tidak keberatan?" Rangga tersenyum tipis. "Selama kita masih di sini, kita tetap hormati ibu." Kalimat itu membuat hati Cinta menghangat sekaligus perih. Hormat tidak selalu dibalas dengan pengertian. Sore menjelang, Nada kembali membuka pembicaraan ketika Rangga duduk di ruang tamu. "Rangga, kamu sudah dengar dari Cinta?" tanyanya langsung. "Sudah, Bu. Bulan ini saya tambah." Nada mengangguk pelan. "Bagus. Ibu hanya ingin kalian belajar tanggung jawab." Rangga menatap ibunya dengan tenang. "Saya selalu bertanggung jawab, Bu." Nada terdiam sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Malam itu, Cinta dan Rangga membuka kembali map coklat yang berisi dokumen keuangan mereka. Jumlah dana yang terkumpul semakin solid. Bahkan dengan tambahan kontribusi bulanan, posisi mereka tetap aman. "Kita mulai survei akhir pekan ini?" tanya Cinta pelan. Rangga mengangguk. "Aku sudah lihat beberapa lokasi." Cinta tersenyum kecil. Ada rasa berdebar yang tak bisa ia sembunyikan. Namun ketenangan itu kembali terusik keesokan harinya. Seorang tetangga datang bertamu dan berbincang cukup lama dengan Nada di teras. Cinta sedang menyiram tanaman ketika percakapan mereka terdengar jelas. "Anakmu belum pindah juga?" tanya tetangga itu. Nada tertawa kecil. "Belum. Katanya masih kumpul uang." "Wah, lama sekali." Nada mengangguk pelan. "Ya begitulah. Kalau penghasilan tidak seberapa, ya harus sabar." Kalimat itu menusuk lebih tajam dari biasanya. Cinta berdiri membelakangi mereka, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Ia ingin membalikkan badan dan mengatakan bahwa mereka sudah lebih dari siap.
bahwa uang yang terkumpul bukan lagi sekadar impian. Namun ia kembali memilih diam. Malamnya, ia tak bisa langsung tidur. "Mas," bisiknya pelan. Rangga menoleh. "Hom." Aku mulai lelah jadi bahan pembicaraan. Rangga menghela napas panjang. "Aku tahu. Kenapa rasanya setiap langkah kita selalu salah di mata orang." Rangga terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Karena mereka tidak tahu tujuan kita." Cinta memejamkan mata. "Kalau nanti kita pindah, apa semuanya akan berubah?" Rangga menatap langit-langit kamar. "Tidak semua. Tapi setidaknya kita tidak lagi menjadi topik yang sama." Keesokan harinya, Rangga mengajak Cinta keluar dengan alasan membeli kebutuhan kantor. Mereka berhenti di sebuah kawasan perumahan baru yang cukup tenang. Gerbangnya tinggi, penjaga berdiri di pos keamanan dengan seragam rapi. Cinta memandang deretan rumah yang berdiri megah dengan jantung berdebar. "Di sini?" tanyanya lirih. Rangga mengangguk. "Salah satu pilihan." Mereka turun dari mobil lama yang selama ini setia menemani. Dari luar, tak ada yang menyangka bahwa pasangan sederhana itu sedang mempertimbangkan rumah bernilai 2 miliar rupiah. Seorang agen properti menyambut dengan ramah, menjelaskan spesifikasi rumah dengan detail. Luas tanah, jumlah kamar, material bangunan, hingga tata ruang. Cinta berjalan perlahan memasuki ruang tamu yang luas. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar. Dapur yang lega membuatnya membayangkan pagi tanpa tekanan. Ia menahan napas. "Bagaimana?" tanya Rangga. Cinta menatapnya dengan mata berbinar. "Indah." Namun ia juga tahu, keputusan sebesar ini tidak boleh terburu-buru. Mereka meninggalkan lokasi dengan perasaan campur aduk. Harapan membuncah, tetapi juga kesadaran bahwa langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Di rumah, Nada menatap mereka ketika pulang. "Dari mana?" tanyanya curiga. "Keperluan kerja," jawab Rangga singkat. Nada mengangguk, meski sorot matanya seolah menyimpan tanda tanya. Malam itu, Cinta kembali membuka catatan keuangan. Ia menghitung ulang semuanya dengan teliti. Tidak ada yang kurang. Bahkan jika mereka membayar tunai, dana darurat masih aman. "Kita mampu," bisiknya pelan. Rangga duduk di sebelahnya. "Bukan cuma mampu. Kita siap." Namun tekanan dari luar semakin terasa. Nada beberapa kali menyindir tentang harga rumah yang terus naik. Ia juga mulai membandingkan Rangga dengan anak kerabat yang sudah memiliki cicilan properti, meski penghasilannya tidak jauh berbeda. Setiap sindiran itu seperti angin yang berusaha memadamkan api keyakinan mereka. Namun justru sebaliknya, api itu semakin besar. Suatu malam, ketika suasana makan terasa sunyi, Nada kembali berkata, "Ibu hanya tidak ingin kalian selamanya bergantung di sini." Rangga menatap ibunya. "Kami tidak pernah berniat selamanya di sini, Bu." Nada tersenyum tipis. "Ibu tunggu buktinya." Cinta mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa tersudut oleh kalimat itu. Karena ia tahu, bukti itu sudah sangat dekat. Dan ketika hari itu tiba, semua tekanan, semua sindiran, semua keraguan akan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Bukan sekadar kejutan, tetapi jawaban yang selama ini mereka simpan rapat dalam diam. Akhir pekan itu datang dengan langit yang cerah dan udara yang terasa lebih ringan dari biasanya. Cinta bangun dengan perasaan berbeda. Ada getaran halus di dadanya, campuran antara harap dan cemas yang tak bisa ia abaikan. Rangga sudah rapi ketika Cinta keluar dari kamar mandi. Kemeja polos dan celana bahan sederhana tetap menjadi pilihannya. Tidak ada yang istimewa dari penampilan mereka pagi itu. Justru kesederhanaan itulah yang membuat semuanya terasa kontras dengan rencana besar yang akan mereka jalani. Nada sedang duduk di ruang makan ketika mereka hendak keluar. "Mau kemana pagi-pagi?" tanyanya tanpa menoleh. "Ada urusan sebentar, Bu," jawab Rangga tenang. Nada menghela napas pelan. "Jangan cuma jalan-jalan. Waktu itu uang." Cinta menahan diri untuk tidak tersenyum getir. Jika saja Nada tahu kemana mereka akan pergi. Mobil lama mereka melaju pelan meninggalkan gang sempit itu. Cinta menatap kaca jendela, melihat rumah-rumah berhimpitan yang selama ini menjadi saksi diam kehidupan mereka.
Kamu yakin? Tanyanya pelan. Rangga mengangguk mantap. Aku sudah hitung semuanya berkali-kali. Jalanan menuju kawasan perumahan itu terasa lebih singkat dibanding sebelumnya. Ketika gerbang tinggi kembali terlihat, jantung Cinta berdetak lebih cepat. Petugas keamanan membuka akses masuk setelah Rangga menyebutkan nama agen yang sudah membuat janji. Mobil mereka berhenti di depan rumah yang sebelumnya mereka lihat. Rumah itu berdiri kokoh dengan cat warna netral yang elegan. Halamannya tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk beberapa tanaman dan bangku kecil. Jendela besar di bagian depan memantulkan cahaya pagi. Cinta turun perlahan. Langkahnya terasa ringan, namun juga penuh makna. Agen properti menyambut dengan senyum profesional. Selamat datang lagi, Pak, Bu. Sudah siap melihat detail finalnya? Rangga mengangguk. Mereka masuk bersama. Ruangan terasa sejuk dengan pencahayaan alami yang hangat. Lantai mengilap, dinding bersih tanpa noda. Cinta berjalan menuju dapur, membayangkan pagi tanpa tekanan, tanpa tatapan merendahkan. Ia membuka lemari dapur perlahan, menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Ini rumahnya, bisiknya hampir tak terdengar. Rangga berdiri di sampingnya. Kalau kamu yakin, kita lanjut. Cinta menatapnya. Tidak ada keraguan di sana. Mereka duduk bersama agen di ruang tamu. Dokumen dikeluarkan satu persatu. Harga yang tercantum jelas, 2 miliar rupiah. Agen itu menjelaskan pilihan pembayaran dengan nada ramah. Cicilan panjang, uang muka ringan, berbagai skema yang biasanya menarik perhatian banyak orang. Rangga menggeleng pelan. Kami bayar tunai. Agen itu terdiam sesaat, lalu tersenyum lebih lebar. Baik, Pak. Kalau begitu prosesnya akan lebih cepat. Cinta merasakan getaran di tubuhnya. Kata, tunai, itu terdengar begitu tegas, begitu nyata. Semua angka yang selama ini hanya tersimpan dalam map coklat kini, berubah menjadi keputusan besar. Dokumen demi dokumen ditandatangani. Rangga membaca setiap halaman dengan teliti. Cinta memperhatikan, sesekali ikut memastikan detail kecil tak terlewat. Tidak ada sorakan. Tidak ada tepuk tangan. Hanya napas panjang yang dilepaskan perlahan ketika tanda tangan terakhir tertera. Selesai. Rumah itu resmi menjadi milik mereka. Dalam perjalanan pulang, Cinta tak banyak bicara. Ia menatap jalanan dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kita benar-benar melakukannya, ucapnya akhirnya. Rangga tersenyum, kali ini tanpa beban. Iya. Namun kebahagiaan itu belum bisa sepenuhnya dirayakan. Mereka sepakat untuk tetap diam sampai waktu yang tepat. Sesampainya di rumah, Nada menyambut dengan tatapan penuh selidik. Lama sekali, katanya. Urusan agak panjang, jawab Rangga singkat. Nada mendengus pelan. Kalau urusan beli rumah saja sepanjang itu, mungkin memang belum waktunya. Cinta menunduk agar senyum tipisnya tak terlihat. Malam itu, di dalam kamar, map coklat kembali dibuka. Kini di dalamnya ada dokumen baru, akta jual beli dan bukti pelunasan. Cinta menyentuh kertas itu dengan perasaan campur aduk. Semua hinaan yang pernah ia telan. Semua sindiran yang ia dengar. Semua tatapan meremehkan. Semuanya seperti terbayar dalam satu momen sunyi yang hanya mereka berdua ketahui. Kapan kita beritahu? Tanya Cinta. Rangga berpikir sejenak. Tunggu waktu yang pas. Cinta mengangguk. Ia tahu maksudnya. Mereka tidak ingin mengumumkan dalam emosi. Mereka ingin kebenaran itu muncul dengan sendirinya. Beberapa hari berikutnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Nada tetap melontarkan sindiran kecil tentang harga rumah yang terus naik. Tetangga masih sesekali bertanya kapan mereka pindah. Kerabat masih membandingkan Rangga dengan anak-anak lain yang sudah mencicil properti. Namun ada perbedaan besar. Kini, setiap sindiran itu tidak lagi terasa menyakitkan. Karena mereka tahu kebenaran yang sebenarnya. Suatu sore, Nada kembali berbicara dengan nada tinggi ketika listrik sempat padam. Beginilah kalau hidup tidak punya perencanaan matang, katanya kesal. Semuanya serba sulit. Rangga berdiri membantu menyalakan genset kecil yang biasa digunakan sementara. Ibu tidak usah khawatir, ucapnya pelan. Nada menatapnya tajam.
Ibu khawatir karena kalian belum punya pegangan sendiri. Cinta berdiri di belakang Rangga, memegang erat dokumen yang baru saja ia pindahkan ke tas kerja suaminya untuk disimpan lebih aman. Pegangan itu sudah ada. Hanya saja, belum semua orang siap mengetahuinya. Malam itu, setelah semua lampu kembali menyala, Cinta berdiri di depan cermin kamar. Ia memandangi bayangannya sendiri. Wanita sederhana dengan pakaian biasa. Tak ada perhiasan mencolok. Tak ada tanda kemewahan. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan pencapaian besar. Ia tersenyum kecil. Sebentar lagi, bisiknya pada diri sendiri. Di luar kamar, Nada berbicara lagi dengan seseorang melalui telepon. Ibu cuma ingin mereka cepat mandiri. Tidak enak kalau terus numpang. Kalimat itu kembali terdengar. Namun kali ini, Cinta tidak merasa terlukai. Sebaliknya, ada rasa yakin yang semakin kuat. Mereka sudah tidak lagi sekadar merencanakan masa depan. Mereka sudah memilikinya. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, bukan hanya rumah yang akan menjadi sorotan, melainkan juga semua penilaian yang selama ini terlanjur diucapkan tanpa mengetahui kenyataan sebenarnya. Hari itu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Nada sudah bangun sejak pagi dengan wajah tegang. Ia berkali-kali mengecek ruang tamu, merapikan taplak meja, menggeser posisi kursi, lalu memanggil Cinta dari dapur. Jangan lupa masak yang enak. Saudara dari luar kota datang. Jangan sampai ibu malu. Iya, Bu, jawab Cinta lembut. Nada berhenti sejenak di depan dapur, memperhatikan menantunya yang sibuk mengaduk masakan. Kamu harusnya belajar dari sepupunya Rangga. Sudah punya rumah sendiri, padahal usianya lebih muda. Sendok di tangan Cinta berhenti sepersekian detik. Ia menarik napas pelan. Setiap orang jalannya berbeda, Bu. Nada tersenyum tipis, tetapi bukan senyum hangat. Jangan cuma berbeda. Harusnya lebih baik. Kata-kata itu seperti duri kecil yang terus menancap tanpa terlihat. Siang menjelang, tamu mulai berdatangan. Tawa memenuhi ruang tamu. Cinta mondar-mandir membawa minuman dan makanan, menjaga agar semuanya tersaji sempurna. Rangga duduk di antara para kerabatnya, mendengarkan cerita tentang bisnis, cicilan rumah, dan rencana renovasi. Ia tersenyum sopan, sesekali mengangguk. Lalu percakapan itu sampai pada topik yang sama. Rangga, kamu kapan beli rumah? Tanya seorang paman dengan suara cukup keras. Beberapa kepala menoleh. Nada langsung menyahut sebelum Rangga sempat menjawab. Masih kumpul uang. Belum cukup. Tawa kecil terdengar. Cinta yang berdiri di dekat meja makan merasakan darahnya berdesir lebih cepat. Zaman sekarang kalau tidak berani ambil cicilan, tidak akan maju. Tambah seorang sepupu. Nada mengangguk. Iya, mereka terlalu banyak pertimbangan. Hidup itu jangan terlalu takut. Rangga menatap ibunya, lalu menoleh pada pamannya. Kami sedang mempersiapkan semuanya dengan matang. Nada terkekeh pelan. Mempersiapkan sampai kapan? Suasana yang tadinya riuh mulai berubah canggung. Cinta melihat suaminya tetap duduk tegak, wajahnya tenang. Namun ia tahu, ketenangan itu tidak datang tanpa perjuangan. Bu, ucap Rangga pelan, kami tidak main-main. Nada mengangkat alis. Kalau tidak main-main, mana buktinya? Rumah belum ada. Masih di sini juga. Kalimat itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Beberapa tamu saling berpandangan. Cinta merasakan sesuatu dalam dirinya hampir meledak. Tangannya gemetar saat memegang nampan kosong. Ia ingin berbicara. Ingin mengeluarkan semua yang selama ini mereka simpan. Ingin menghentikan tatapan merendahkan itu sekali saja. Namun tatapan Rangga bertemu dengannya. Tenang. Tuh. Isyarat itu jelas. Cinta menelan semua kata yang hampir keluar. Seorang bibi mencoba menenangkan suasana. Sudahlah, yang penting rukun. Namun Nada belum berhenti. Ibu cuma tidak mau dianggap gagal mendidik anak. Sudah menikah lama tapi belum punya apa-apa sendiri. Kalimat itu menggantung di udara seperti palu yang siap menghantam. Rangga perlahan berdiri. Semua mata tertuju padanya. Ibu tidak pernah gagal mendidik saya. Ucapnya dengan suara rendah namun tegas. Saya tahu tanggung jawab saya.
Nada menatap putranya, sedikit terkejut dengan nada tersebut. Kalau begitu buktikan, jawabnya cepat. Cinta merasakan jantungnya berdetak keras di telinga. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara sendok beradu dengan piring. Tidak ada lagi tawa. Hanya detak waktu yang terasa lambat. Rangga menatap ibunya dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Bukan melawan, tetapi bukan pula tunduk. Kami akan pindah, katanya akhirnya. Beberapa tamu langsung saling berbisik. Nada tertawa kecil, setengah mengejek. Pindah kemana? Kontrak lagi? Kata itu seperti percikan api di atas bensin. Cinta tak lagi mampu menahan getaran di dadanya. Rangga menarik napas panjang. Kami sudah siap. Nada menyilangkan tangan. Siap itu beda dengan mampu. Kalimat itu terasa seperti pukulan terakhir. Cinta menunduk agar air matanya tidak jatuh di depan semua orang. Di dalam tas kerja Rangga, dokumen rumah itu tersimpan rapi. Bukti nyata yang bisa menghentikan semua ucapan. Namun Rangga belum bergerak. Ia memilih diam. Dan diamnya kali ini terasa berat. Seorang sepupu kembali bertanya dengan nada penasaran, "Serius mau pindah?" Rangga mengangguk singkat. "Iya." Nada mendengus. "Ibu lihat saja nanti." Tamu-tamu mulai mengalihkan pembicaraan, mencoba mencairkan suasana. Namun ketegangan sudah terlanjur membekas. Sore itu, setelah semua orang pulang, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Nada berdiri di ruang tamu dengan wajah kesal. "Kamu berani sekali bicara seperti tadi," katanya kepada Rangga. "Saya hanya menjawab, Bu." Nada menggeleng. Ibu tidak suka dibantah di depan keluarga. Rangga menahan diri. "Saya tidak membantah. Saya menjelaskan." "Menjelaskan tanpa bukti sama saja omong kosong," sahut nada tajam. Cinta berdiri di belakang suaminya, merasakan campuran antara marah dan sedih. Untuk pertama kalinya, ia merasa batas kesabarannya hampir habis. Rangga menggenggam tas kerjanya lebih erat. Tatapan matanya berubah. Jika Nada memperhatikan lebih saksama, ia mungkin akan melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah keputusan yang sedang berada di ambang. Namun Rangga masih memilih menahan. Belum sekarang. Belum di tengah emosi yang memuncak. "Nanti ibu tahu sendiri," ucapnya pelan. Nada tertawa kecil, kali ini dengan nada sinis. "Ibu tunggu." Rangga dan Cinta masuk ke kamar tanpa berkata-kata lagi. Begitu pintu tertutup, Cinta tak mampu lagi menahan air matanya. "Aku tidak kuat," bisiknya dengan suara pecah. Rangga memeluknya erat. "Sedikit lagi," katanya. Cinta menggeleng. "Tadi aku hampir bilang semuanya. Aku tahu. Kenapa kita harus terus disudutkan seperti ini?" Rangga memejamkan mata. Karena kebenaran yang keluar dalam amarah tidak akan terasa sebagai jawaban. Hanya sebagai balasan. Cinta terdiam. Di luar kamar, Nada masih menggerutu pelan, suaranya terdengar samar. Di dalam kamar kecil itu, dua hati berdetak dengan cepat. Ketegangan sudah mencapai titik yang hampir tak bisa ditahan. Dokumen rumah itu kini terasa seperti rahasia yang terlalu besar untuk terus disimpan. Dan tanpa mereka sadari, waktu yang tepat untuk membuka semuanya semakin dekat. Sangat dekat. Pagi itu suasana rumah terasa aneh. Tidak ada suara Nada yang biasanya memanggil dari dapur. Tidak ada keluhan tentang air galon atau listrik. Hanya keheningan yang menggantung seperti awan gelap sebelum hujan turun. Cinta duduk di meja kecil kamar mereka, menatap dokumen rumah yang semalam hampir saja dikeluarkan. Map coklat itu kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Rangga berdiri di depan lemari, mengenakan jam tangannya dengan gerakan pelan. "Kamu yakin mau tetap berangkat kerja?" tanya Cinta lirih. Rangga mengangguk. Justru karena yakin. Ia memasukkan map itu ke dalam tas kerjanya. Cinta menelan ludah. "Mas." Rangga menoleh. "Sudah waktunya." Kata-kata itu sederhana, tetapi mengandung sesuatu yang tak lagi bisa ditunda. Di ruang tengah, Nada duduk dengan wajah kaku. Semalam, ia hampir tidak berbicara setelah perdebatan itu. Namun tatapannya pagi ini berbeda. Bukan sekadar kesal. Ada rasa tersinggung yang belum padam.
Kamu masih mau berangkat seperti tidak terjadi apa-apa? Tanyanya ketika melihat Rangga keluar kamar. Saya tetap kerja, Bu, jawab Rangga tenang. Nada berdiri. Ibu tidak suka caramu kemarin. Bicara seolah-olah sudah mampu. Cinta berdiri di samping suaminya, merasakan ketegangan yang semakin tebal. Rangga menarik napas panjang. Kalau saya tidak bicara, ibu akan terus menganggap kami tidak pernah siap. Nada tertawa kecil, tetapi kali ini terdengar getir. Karena memang belum. Kalimat itu jatuh seperti batu terakhir yang memecahkan bendungan. Rangga menatap ibunya lurus-lurus. Tidak ada lagi senyum tipis. Tidak ada lagi penghindaran. Bu, ucapnya pelan namun tegas, kami sudah membeli rumah. Nada terdiam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Apa? Suaranya meninggi. Kami sudah membeli rumah. Ulang Rangga. Nada mendekat beberapa langkah. Jangan bercanda. Rangga membuka tas kerjanya perlahan. Cinta bisa merasakan tangannya sendiri mulai dingin. Map coklat itu dikeluarkan. Dibuka. Dokumen demi dokumen ditarik keluar dan diletakkan di atas meja ruang tengah. Akta jual beli. Bukti pelunasan. Nama Rangga dan Cinta tercetak jelas di sana. Nada menatap kertas-kertas itu dengan mata membesar. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ini apa? Suaranya bergetar. Bukti pembelian rumah, jawab Rangga tenang. 2 miliar. Dibayar lunas. Nada menatap angka yang tertera. 2 miliar rupiah. Ia membaca ulang. Lalu sekali lagi. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Cinta berdiri tanpa bicara, tetapi jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir menutupi suara apapun di ruangan itu. Nada menoleh pada Rangga dengan wajah pucat. Dari mana uang sebanyak ini? Kami menabung, jawab Rangga. Dan berinvestasi. Tanpa bilang ke ibu. Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan. Rangga mengangguk pelan. Karena setiap kali kami mencoba menjelaskan, yang ibu lihat hanya kekurangan kami. Nada terdiam. Matanya kembali ke dokumen itu. Tangannya mulai bergetar lebih hebat. Ini pasti pinjaman, katanya tiba-tiba, suaranya meninggi lagi. Tidak mungkin tunai. Rangga menggeleng. Tidak ada cicilan. Tidak ada utang. Nada tertawa kecil, tetapi kali ini terdengar nyaris histeris. Kalian pikir ibu bodoh? Cinta akhirnya membuka suara, pelan namun jelas. Kami tidak pernah berniat merendahkan ibu. Nada menatapnya tajam. Kalau begitu kenapa sembunyikan? Karena setiap keberhasilan kami selalu dianggap mustahil. Kalimat itu hampir saja keluar dari bibir Cinta. Namun Rangga lebih dulu menjawab. Karena kami lelah dinilai sebelum waktunya. Nada mundur selangkah, lalu duduk di sofa dengan tubuh lemas. Ia memegang dahinya. 2 miliar, ulangnya lirih. Suasana rumah yang biasanya penuh sindiran kini dipenuhi keheningan yang berat. Nada menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. Jadi selama ini, saya tetap memberi uang setiap bulan, potong Rangga lembut, tanpa pernah saya umumkan. Nada terdiam. Semua potongan kenyataan perlahan menyatu di pikirannya. Sindiran yang ia ucapkan. Tawa kecil yang ia lepaskan di depan kerabat. Kata-kata, belum mampu, yang terus berulang. Semuanya kini seperti bumerang yang kembali menghantam dirinya sendiri. Kenapa kalian tidak bilang dari dulu? Suaranya melemah. Rangga menatap ibunya lama. Karena kami ingin dihargai bukan karena uang. Kalimat itu menggantung di udara. Cinta merasakan air matanya mulai menggenang, tetapi kali ini bukan karena terluka. Melainkan karena momen yang selama ini ia bayangkan akhirnya benar-benar terjadi. Nada bangkit tiba-tiba. Ini tidak adil. Nada berjalan mondar-mandir, suaranya semakin tak stabil. Ibu dipermalukan di depan keluarga kemarin. Kalau ibu tahu. Ibu sendiri yang mengatakan kami tidak mampu. Jawab Rangga pelan, tanpa nada tinggi. Nada terdiam. Wajahnya memerah. Napasnya memburu. Ia memegang sandaran kursi seolah takut kehilangan keseimbangan. 2 miliar, tunai, gumamnya lagi, seperti masih mencoba mencerna kenyataan. Cinta melangkah mendekat.
Kami tidak pernah ingin mempermalukan siapapun, Bu. Nada menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Marah, malu, dan tak percaya. Lalu sekarang apa? Tanyanya lirih. Rangga menarik napas panjang. Kami akan pindah minggu depan. Kalimat itu terasa seperti penutup dari bab panjang yang penuh tekanan. Nada terdiam lama. Rumah itu, yang selama ini ia anggap sebagai tempat mereka bergantung, kini terasa berbeda. Tiba-tiba terasa kosong. Tiba-tiba terasa sunyi. Tatapan Nada kembali pada dokumen di tangannya. Semua keraguan yang selama ini ia ucapkan kini hancur oleh bukti yang tak bisa dibantah. Dan untuk pertama kalinya, Nada tidak punya jawaban. Tidak ada sindiran. Tidak ada tawa mengejek. Hanya keheningan yang penuh rasa malu. Sementara itu, Cinta dan Rangga berdiri berdampingan. Tidak dengan wajah menang. Tidak dengan senyum puas. Hanya dengan ketenangan yang akhirnya tak lagi bisa diremehkan. Rumah itu terasa berbeda sejak pagi. Bukan karena perabotnya berubah. Bukan pula karena cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Melainkan karena kenyataan yang semalam terungkap masih menggantung di udara, belum benar-benar menemukan bentuknya. Nada duduk sendirian di ruang tengah, memandangi meja tempat dokumen itu sempat tergeletak. Ia tidak tidur nyenyak. Bayangan angka 2 miliar terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak mau berhenti. 2 miliar. Tunai. Setiap kali mengingatnya, dadanya terasa sesak. Cinta keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ia sempat berhenti ketika melihat Nada sudah duduk di sana. Wajah ibu mertuanya tampak lebih pucat dari biasanya. Bu, sapanya lembut. Nada tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap kosong ke depan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Rumahnya di mana? Tanya Nada akhirnya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Cinta terdiam sesaat. Di kawasan sebelah barat, Bu. Lingkungannya tenang. Nada menelan ludah. Besar? Cukup, jawab Cinta singkat. Nada tertawa kecil, tetapi kali ini tanpa nada sinis. Lebih seperti tawa yang dipaksakan. Jadi selama ini ibu salah? Pertanyaan itu terdengar rapuh. Cinta tidak langsung menjawab. Ia memilih duduk di kursi seberang. Kami tidak pernah merasa ibu salah, Bu. Kami hanya memilih diam. Nada mengangkat wajahnya. Diam sampai membuat ibu terlihat seperti orang bodoh di depan keluarga. Kalimat itu tajam, tetapi tidak lagi menyudutkan. Lebih seperti pengakuan rasa malu. Langkah kaki Rangga terdengar dari kamar. Ia keluar dengan pakaian kerja, wajahnya tenang seperti biasa. Ibu mau bicara? Tanyanya pelan. Nada berdiri. Tatapannya berpindah dari Cinta ke Rangga. Kamu tegas sekali. Rangga tidak tersinggung. Ia sudah menduga kalimat itu akan muncul. Tega bagaimana, Bu? Kamu biarkan ibu terus bicara seolah-olah kalian tidak mampu. Rangga menarik napas panjang. Ibu yang memilih berbicara seperti itu. Nada terdiam. Kebenaran seringkali tidak perlu dibentak untuk terasa menyakitkan. Ibu cuma ingin kalian cepat mandiri, ucap Nada dengan suara yang mulai bergetar. Kami mandiri, Bu, jawab Rangga tenang. Hanya saja ibu tidak pernah percaya. Nada menoleh cepat. Kalau memang mandiri, kenapa masih di sini selama ini? Kami menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat atau menunggu ibu mempermalukan diri sendiri? Suara Nada meninggi lagi. Cinta merasakan ketegangan itu kembali memuncak. Namun kali ini, Rangga tidak mundur. Saya tidak pernah ingin mempermalukan ibu, ucapnya tegas. Tapi saya juga tidak bisa terus membiarkan istri saya dianggap beban. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Nada menatap Cinta. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan meremehkan, bukan menyindir, melainkan rasa bersalah yang mulai muncul perlahan. Apa ibu sejahat itu? Bisiknya. Cinta menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya lagi. Tidak, Bu. Tapi kata-kata ibu sering menyakitkan. Nada terduduk kembali di sofa. Tangannya gemetar. Semua potongan memori beberapa tahun terakhir seperti berputar cepat di kepalanya. Sindiran tentang numpang makan. Tawa kecil di depan tetangga.
Kalimat, belum mampu, yang begitu mudah keluar dari mulutnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, gumamnya lirih. Rangga berdiri di depan ibunya. Bu, kami tetap menghormati ibu. Itu tidak berubah. Nada mengangkat wajahnya perlahan. Lalu sekarang? Kami pindah minggu depan, jawab Rangga mantap. Kalimat itu terasa seperti garis tegas yang membelah kehidupan lama dan yang baru. Nada menelan ludah. Cepat sekali. Kami sudah lama menunggu, ucap Rangga. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Beberapa menit berlalu sebelum Rangga melanjutkan kalimat berikutnya. Dan mulai bulan depan, saya tidak lagi mengirim uang bulanan. Nada menatapnya dengan mata membesar. Apa? Saya rasa ibu sudah cukup melihat bahwa kami bukan lagi anak kecil yang harus dibuktikan. Sekarang kami perlu fokus pada rumah dan masa depan kami. Nada berdiri mendadak. Kamu mau menghukum ibu? Bukan menghukum, jawab Rangga tetap tenang. Menata ulang. Nada tertawa kecil, kali ini jelas terdengar histeris. Jadi sekarang setelah punya rumah 2 miliar, kamu merasa tidak perlu membantu ibu lagi. Rangga menatap ibunya dengan sorot mata tegas. Selama ini saya membantu tanpa pernah mengumumkannya. Tapi bantuan bukan kewajiban tanpa batas. Saya tetap anak ibu. Namun saya juga kepala keluarga untuk istri saya. Kalimat itu mengalir tanpa emosi berlebihan. Justru karena itulah terasa begitu kuat. Nada terdiam. Dadanya naik turun. Semua yang selama ini ia yakini, bahwa Rangga masih bergantung, bahwa cinta tidak mampu, bahwa mereka belum siap, runtuh dalam satu pagi. Dan kini, bukan hanya harga diri yang terasa terguncang, tetapi juga kenyamanan finansial yang selama ini ia terima tanpa pernah benar-benar ia akui. Kamu berubah, bisiknya. Rangga menggeleng pelan. Saya tidak berubah, Bu. Hanya tidak lagi diam. Cinta berdiri perlahan. Ia tidak ingin suasana berubah menjadi pertengkaran yang lebih keras. Kami tetap akan datang menjenguk, Bu, katanya lembut. Rumah kami tidak jauh. Nada menatapnya lama. Tatapan itu tidak lagi penuh penilaian. Lebih seperti seseorang yang baru sadar telah salah membaca situasi selama ini. Aku tidak menyangka, ucap Nada pelan. Rangga meraih tas kerjanya. Saya berangkat dulu, Bu. Ia mencium tangan ibunya seperti biasa. Nada membalas dengan gerakan yang lebih lemah dari biasanya. Ketika pintu tertutup, ruangan terasa sunyi. Cinta berdiri beberapa langkah dari Nada. Untuk pertama kalinya sejak menikah, tidak ada lagi posisi menantu yang numpang. Yang ada hanyalah dua perempuan yang sama-sama belajar memahami kenyataan. Nada menatap meja yang kini kosong. 2 miliar, gumamnya lagi. Namun kali ini, bukan dengan nada tidak percaya, melainkan dengan rasa yang sulit dijelaskan, antara bangga, malu, dan kehilangan. Sementara itu, di luar rumah, Rangga melangkah dengan perasaan yang berbeda. Beban bertahun-tahun seolah terangkat. Keputusan telah dibuat. Dan tidak ada lagi yang bisa memutar waktu kembali ke saat mereka hanya dianggap pasangan yang belum mampu. Kini, semua telah berubah. Dan perubahan itu tidak lagi bisa diabaikan. Hari perpindahan itu akhirnya tiba. Pagi masih muda ketika Cinta menutup koper terakhir. Kamar kecil yang selama ini mereka tempati tampak lebih lapang, tetapi juga menyisakan gema kenangan yang tak sederhana. Dindingnya menjadi saksi air mata yang jatuh diam-diam, juga tawa kecil yang mereka simpan hanya untuk berdua. Rangga mengangkat kardus berisi dokumen dan beberapa barang penting. Tidak banyak yang mereka bawa. Sejak awal, mereka memang tidak pernah merasa benar-benar memiliki apapun di rumah itu. Cinta berdiri sejenak di ambang pintu kamar. Ruangan itu bukan tempat terindah dalam hidupnya, tetapi di sanalah kesabaran ditempa. Di sanalah ia belajar menelan luka tanpa membalas. Sudah? Tanya Rangga lembut. Cinta mengangguk. Mereka melangkah keluar bersama. Nada berdiri di ruang tengah. Wajahnya terlihat lebih tua pagi itu. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada sindiran. Hanya keheningan yang berat. Kalian benar-benar jadi pindah hari ini? Tanyanya pelan. Iya, Bu, jawab Rangga. Nada menatap koper-koper kecil itu,
lalu memandang sekeliling rumah yang mendadak terasa kosong. Cepat sekali. Kami sudah menunggu lama, ucap Cinta dengan suara lembut. Nada terdiam. Ia berjalan perlahan mendekati mereka. Ibu tidak pernah berniat menyakiti, katanya lirih. Cinta menunduk hormat. Kami tahu, Bu. Namun keduanya tahu, niat baik tidak selalu menghapus dampak kata-kata. Mobil angkut sederhana sudah menunggu di depan gang. Beberapa tetangga mengintip dari balik pagar, berbisik pelan satu sama lain. Jadi pindah juga? Kira-kira kontrak di mana, ya? Cinta mendengar potongan kalimat itu, tetapi kali ini tidak lagi terasa seperti tusukan. Justru ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Rangga menutup bagasi mobil mereka sendiri, kendaraan lama yang masih setia menemani. Sebelum masuk ke mobil, ia mendekati ibunya dan mencium tangannya. Doakan kami, Bu. Nada menggenggam tangan putranya lebih lama dari biasanya. Hati-hati, katanya pelan. Cinta juga mendekat dan menyalami ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya, sentuhan itu tidak terasa kaku. Mobil perlahan meninggalkan gang sempit itu. Cinta menoleh ke belakang, melihat rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka semakin mengecil. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyeruak. Sedih? Tanya Rangga. Sedikit, jawab Cinta jujur. Tapi lebih lega. Perjalanan menuju rumah baru terasa seperti melintasi batas antara masa lalu dan masa depan. Ketika gerbang perumahan terbuka dan mobil mereka masuk, Cinta menarik napas panjang. Rumah itu berdiri tenang di bawah cahaya matahari pagi. Pintu dibuka. Aroma cat baru menyambut mereka. Cinta melangkah masuk lebih dulu, diikuti Rangga. Tidak ada perabot lengkap. Hanya ruang kosong yang siap diisi kehidupan baru. Cinta berdiri di ruang tamu yang luas itu dan memutar tubuh perlahan. Ini rumah kita, bisiknya. Tidak ada sindiran di sini. Tidak ada tatapan meremehkan. Hanya dinding bersih dan jendela lebar yang memancarkan cahaya. Rangga meletakkan kardus pertama di sudut ruangan. Kita mulai dari nol lagi, katanya pelan. Cinta tersenyum. Tapi kali ini, nol yang berbeda. Beberapa jam berikutnya mereka sibuk mengatur barang. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat rumah itu terasa hidup. Siang menjelang, Cinta berdiri di dapur baru mereka. Ia menyentuh meja dapur dengan perasaan takjub. Dulu, ia hanya membayangkan ruang seluas ini. Kini ia berdiri di dalamnya. Mas, panggilnya. Rangga muncul dari kamar. Ya? Aku tidak pernah menyangka rasanya seperti ini. Seperti apa? Seperti akhirnya bisa bernapas penuh. Rangga tersenyum. Sementara itu, di rumah lama, Nada duduk sendirian di ruang tengah. Tidak ada suara Cinta di dapur. Tidak ada langkah Rangga yang keluar masuk kamar. Rumah itu terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Ia menatap meja makan yang kini hanya terisi satu cangkir teh. Tangannya gemetar saat mengangkatnya. Selama ini, ia merasa rumah itu miliknya sepenuhnya. Kini, ia mulai merasakan kekosongan yang tidak pernah ia bayangkan. Ponselnya berdering. Seorang kerabat menanyakan kabar. Iya, mereka pindah hari ini, jawab Nada pelan. Kemana? Nada terdiam sejenak. Rumah sendiri. Kalimat itu terdengar berbeda ketika keluar dari mulutnya. Bukan lagi sindiran, melainkan pengakuan. Di rumah baru, sore mulai turun. Cinta duduk di lantai ruang tamu yang masih kosong, bersandar pada dinding. Rangga duduk di sebelahnya. Mereka tidak banyak bicara. Tidak perlu. Keheningan kali ini terasa damai. Besok kita beli beberapa perabot, ujar Rangga. Cinta mengangguk. Pelan-pelan saja. Angin sore masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Tidak ada suara televisi keras dari ruang tengah. Tidak ada percakapan penuh sindiran. Hanya suara burung dan dedaunan. Cinta menutup mata sejenak. Perjalanan mereka belum selesai. Namun hari ini, mereka sudah melangkah jauh. Di tempat lain, Nada berdiri di depan kamar kosong yang dulu ditempati Rangga dan Cinta. Ia membuka pintu perlahan. Ruangan itu kini hening. Tidak ada buku catatan di laci. Tidak ada suara kipas angin berputar di malam hari. Nada memegang gagang pintu lebih erat.
Baru sekarang ia menyadari, kehilangan bukan hanya tentang ditinggalkan, tetapi juga tentang menyadari kesalahan ketika semuanya sudah berubah. Malam itu, dua rumah merasakan suasana yang berbeda. Satu dipenuhi awal yang baru. Satu lagi dipenuhi sunyi yang tak lagi bisa diabaikan. Pagi di rumah baru terasa berbeda. Cahaya matahari masuk melalui tirai tipis yang baru semalam dipasang. Udara di dalam rumah masih beraroma kayu dan cat yang belum sepenuhnya hilang. Cinta membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin masuk dan menyapu sisa-sisa rasa ragu yang sempat terselip di hatinya. Rangga sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di ruang tamu yang kini mulai terisi beberapa perabot sederhana. Sofa abu-abu pilihan Cinta, meja kecil dari kayu jati, dan rak buku yang masih setengah kosong. "Aku bikin teh," ujar Cinta sambil melangkah ke dapur. Rangga tersenyum. "Teh di rumah sendiri rasanya beda, ya?" Cinta menoleh, tersenyum kecil. "Karena tidak ada yang mengawasi cara kita menyeduhnya." Kalimat itu terdengar ringan, tetapi keduanya memahami maknanya. Beberapa hari setelah pindah, hidup mulai menemukan ritme baru. Rangga berangkat kerja dari rumah itu dengan langkah lebih mantap. Cinta mulai mengatur ruangan demi ruangan dengan penuh perasaan. Ia menata dapur seperti mimpi yang dulu hanya berani ia bisikan pelan-pelan. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang belum sepenuhnya selesai. Hubungan dengan Nada. Sejak hari kepindahan, komunikasi terasa canggung. Nada tidak lagi menelpon setiap pagi. Tidak ada pesan panjang berisi nasihat atau keluhan. Hanya beberapa pesan singkat yang formal dan datar. Suatu sore, ketika Cinta sedang menyusun piring di lemari dapur, ponselnya bergetar. Nama Nada muncul di layar. Jantung Cinta berdegup sedikit lebih cepat. Ia menatap Rangga yang duduk di ruang tengah. "Mas, ibu telepon." Rangga mengangguk pelan. "Angkat saja." Cinta menarik napas sebelum menekan tombol hijau. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawab Nada. Ada jeda yang terasa panjang. "Bagaimana rumahnya?" tanya Nada akhirnya. "Alhamdulillah, sudah mulai rapi, Bu." "Tidak terlalu besar, kan?" Pertanyaan itu terdengar seperti sisa kebiasaan lama. Cinta tersenyum lembut meski Nada tak bisa melihatnya. "Cukup untuk kami, Bu." Nada terdiam lagi. "Ibu hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja." "Kami baik, Bu." Percakapan itu berakhir tanpa konflik, tetapi juga tanpa kehangatan yang dulu sempat ada sebelum semua rahasia terungkap. Rangga menghampiri Cinta. "Ibu bagaimana?" "Sepertinya masih berusaha menyesuaikan." Rangga mengangguk pelan. Di rumah lamanya, Nada memang sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Kesepian. Rumah itu terlalu sunyi. Ia mencoba mengisi waktu dengan kegiatan kecil, membersihkan lemari, merapikan ulang perabot, bahkan mengganti posisi meja makan. Namun keheningan tetap saja menempel di dinding-dinding rumah. Suatu hari, ia duduk di teras, memandangi jalan gang yang biasa dilewati Rangga sepulang kerja. Kini tak ada lagi langkah itu. Seorang tetangga menyapa. "Bu Nada, kok sekarang sendirian terus?" Nada tersenyum tipis. "Anak sudah punya rumah sendiri." "Wah, enak ya punya anak sukses." Kata itu kembali terngiang. Sukses. Dulu ia meragukannya. Kini ia harus mengakuinya. Di rumah baru, Cinta dan Rangga mulai membangun rutinitas kecil yang sederhana namun penuh makna. Mereka makan malam bersama tanpa tergesa-gesa. Mereka berbincang tentang pekerjaan, tentang rencana masa depan, bahkan tentang kemungkinan memiliki anak. "Kalau nanti punya anak, kamar yang itu cocok," kata Cinta suatu malam sambil menunjuk ke arah lorong. Rangga tersenyum. Pelan-pelan. Cinta mengangguk. Ia tidak ingin terburu-buru. Mereka baru saja memulai babak baru. Namun, perubahan terbesar bukan hanya pada alamat rumah, melainkan pada cara mereka memandang diri sendiri. Rangga tidak lagi merasa terbebani oleh komentar orang. Ia lebih fokus pada pekerjaannya, bahkan mendapatkan tawaran proyek baru yang menjanjikan. Cinta juga mulai mengembangkan usaha kecil yang selama ini ia jalankan diam-diam. Dengan ruang kerja yang lebih luas, ia bisa bekerja lebih nyaman. Suatu malam,
Rangga membuka percakapan yang sempat ia tunda. Aku ingin bicara tentang ibu. Cinta menatapnya tenang. Tentang apa? Aku tidak ingin hubungan kita benar-benar renggang. Apapun yang terjadi, beliau tetap orang tuaku. Cinta mengangguk. Aku juga tidak ingin ada jarak yang terlalu jauh. Rangga menghela napas. Tapi aku juga tidak ingin kita kembali ke posisi yang sama. Kita tidak akan kembali, jawab Cinta mantap. Keputusan untuk menghentikan dukungan finansial bulanan memang membuat Nada terkejut. Namun Rangga tetap sesekali mengirimkan kebutuhan pokok atau membantu ketika benar-benar diperlukan. Bedanya, kini semuanya dilakukan dengan batas yang jelas. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, bel rumah berbunyi. Cinta yang sedang menyiram tanaman di halaman depan menoleh. Ia tidak menyangka akan melihat siapa yang berdiri di balik pagar. Nada. Cinta terdiam sesaat sebelum membuka gerbang. Bu. Nada tersenyum canggung. Boleh ibu masuk? Tentu, Bu. Rangga yang mendengar suara itu segera keluar. Ia terkejut, tetapi wajahnya tetap tenang. Nada melangkah masuk, memandangi rumah itu dari dekat untuk pertama kalinya. Ruang tamu yang tertata rapi. Dinding yang bersih. Jendela besar yang menghadap taman kecil. Nada berjalan perlahan, menyentuh sandaran sofa. Indah, gumamnya. Tidak ada nada sinis kali ini. Cinta mempersilakan duduk dan menyajikan teh. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Nada menatap Rangga dan Cinta bergantian. Ibu ingin minta maaf. Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Cinta menahan napas. Ibu terlalu sering menilai dari apa yang terlihat. Ibu tidak pernah benar-benar bertanya. Rangga menggenggam tangan ibunya. Kami juga mungkin terlalu lama diam. Nada menggeleng pelan. Diam kalian justru menunjukkan kedewasaan. Cinta merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Permintaan maaf itu tidak menghapus semua luka, tetapi membuka ruang untuk penyembuhan. Malam itu, mereka makan bersama di meja makan rumah baru. Tidak ada sindiran. Tidak ada nada tinggi. Hanya percakapan biasa tentang kehidupan, tentang kenangan, tentang rencana. Ketika Nada pamit pulang, suasana terasa berbeda. Bukan lagi hubungan yang diwarnai kecurigaan, melainkan hubungan yang perlahan dibangun ulang dengan saling menghormati. Setelah pintu tertutup, Cinta bersandar pada Rangga. Tidak mudah, bisiknya. Tidak, jawab Rangga. Tapi mungkin ini awal yang lebih sehat. Cinta menatap ruang tamu yang kini terasa semakin hangat. Rumah itu bukan hanya bukti keberhasilan finansial. Ia menjadi simbol keberanian untuk berdiri, menjaga harga diri, dan tetap memeluk keluarga tanpa kehilangan batas. Dan untuk pertama kalinya, Cinta merasa benar-benar utuh. Hari-hari setelah kunjungan itu terasa lebih ringan, tetapi bukan berarti tanpa ujian. Cinta mulai terbiasa dengan ritme rumah barunya. Setiap pagi ia membuka tirai, menyeduh teh, lalu duduk sejenak di teras depan menikmati udara segar. Ada kebiasaan kecil yang ia ciptakan sendiri, sebagai pengingat bahwa hidupnya kini benar-benar berada di tangan mereka. Rangga pun semakin sibuk. Proyek yang ia tangani berkembang pesat. Ia sering pulang sedikit lebih malam, tetapi kali ini bukan karena tekanan. Wajahnya tidak lagi membawa beban yang dulu selalu tampak samar. Suatu sore, ketika Cinta sedang merapikan ruang kerja kecilnya, ponselnya berbunyi. Nada mengirim pesan. Bukan sekadar sapaan singkat. Pesan itu panjang. Ia menuliskan bahwa rumah terasa terlalu sepi. Ia juga mengakui bahwa selama ini, ia terlalu takut kehilangan kendali atas satu-satunya anak yang ia miliki. Ketakutan itu berubah menjadi sikap yang tanpa sadar melukai. Cinta membaca pesan itu perlahan. Hatinya tidak lagi panas. Ia justru merasa iba. Saat Rangga pulang, Cinta menunjukkan pesan tersebut. Rangga membaca dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ibu tidak pernah pandai mengungkapkan perasaan, katanya pelan. Selama ini caranya salah. Semua orang belajar, jawab Cinta. Beberapa hari kemudian, Nada kembali datang. Kali ini tanpa kecanggungan yang terlalu tebal. Ia membawa beberapa makanan buatan sendiri. Ibu ingin mencoba resep baru, katanya.
Cinta menyambutnya dengan senyum hangat. Ia membantu menata makanan di meja makan. Rangga memperhatikan interaksi mereka dengan hati-hati, seakan khawatir percikan lama akan muncul lagi. Namun tidak ada kalimat meremehkan. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan. Nada lebih banyak bertanya tentang kegiatan cinta, tentang usaha kecilnya, tentang bagaimana mereka mengatur keuangan rumah tangga. Aku baru sadar, ujar Nada pelan. Selama ini ibu hanya melihat kalian masih tinggal bersama ibu. Ibu tidak pernah bertanya bagaimana cara kalian mengatur semuanya. Cinta tersenyum tipis. Kami hanya berusaha disiplin, Bu. Tidak semua yang terlihat sederhana berarti tidak direncanakan. Nada mengangguk. Ibu belajar banyak. Malam itu, setelah Nada pulang, Rangga duduk di ruang tamu dengan wajah termenung. Aku takut semuanya hanya sementara, katanya jujur. Cinta duduk di sampingnya. Hubungan tidak pernah sempurna, Mas. Tapi kalau kita terus jujur dan punya batas, semuanya bisa lebih sehat. Rangga memegang tangan istrinya. Aku bersyukur punya kamu. Kalimat itu sederhana, tetapi penuh makna. Beberapa minggu kemudian, ujian kecil datang. Salah satu kerabat jauh mengunjungi Nada dan mulai menyebarkan cerita yang dibumbui berlebihan tentang keberhasilan Rangga dan Cinta. Ada yang mengatakan mereka pasti mendapatkan warisan tersembunyi. Ada yang menuduh mereka pamer dengan rumah mahal. Nada mendengar semua itu. Dulu, mungkin ia akan terpengaruh. Kini, ia justru merasa tidak nyaman. Ia mendatangi rumah Cinta dan Rangga dengan wajah sedikit gusar. Ibu dengar hal-hal yang tidak enak, katanya tanpa basa-basi. Rangga menatapnya tenang. Tentang apa, Bu? Katanya kalian sombong. Katanya kalian sengaja tidak memberitahu siapapun agar terlihat hebat. Cinta menghela napas perlahan. Kami tidak pernah berniat menyembunyikan untuk terlihat hebat, Bu. Kami hanya tidak ingin hidup kami jadi bahan pembicaraan sebelum waktunya. Nada terdiam. Ibu percaya pada kalian, katanya akhirnya. Tapi ibu ingin mendengar langsung. Rangga berdiri, berjalan mendekati ibunya. Kami tidak melakukan apapun yang salah. Kami hanya bekerja keras, menabung, dan menjaga rencana kami. Itu saja. Nada memandang putranya lama. Ibu bangga. Dua kata itu membuat udara terasa berbeda. Cinta merasakan matanya menghangat. Bukan karena rumah. Bukan karena uang. Tetapi karena akhirnya, pengakuan itu datang tanpa diminta. Setelah percakapan itu, Nada mulai membela mereka ketika ada komentar miring dari orang lain. Ia tidak lagi diam atau mengiyakan. Ibu yang dulu salah menilai, katanya pada suatu kesempatan. Sekarang ibu tahu mereka berjuang sendiri. Perubahan itu tidak dramatis. Tidak penuh adegan tangis atau pelukan berlebihan. Namun perlahan, hubungan mereka menemukan bentuk baru. Suatu malam, Cinta duduk sendirian di kamar, menatap langit dari jendela. Ia teringat hari-hari ketika ia merasa kecil. Ketika setiap langkahnya seperti selalu dinilai. Kini, ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Rangga masuk ke kamar dan duduk di sampingnya. Kita sudah melewati banyak hal, katanya. Cinta tersenyum. Dan mungkin masih akan ada lagi. Rangga mengangguk. Tapi sekarang kita berdiri sejajar. Tidak ada lagi yang memandang rendah. Cinta memejamkan mata sejenak. Ia tahu, luka lama mungkin tak sepenuhnya hilang. Namun luka itu kini berubah menjadi pengingat bahwa harga diri tidak boleh ditukar dengan kenyamanan sementara. Di rumah lama, Nada duduk di ruang tamu dengan pikiran yang berbeda dari sebelumnya. Ia menatap dinding yang dulu menjadi saksi kerasnya sikapnya sendiri. Ia tersenyum kecil. Terkadang, kehilangan kendali justru membuat seseorang belajar tentang arti kepercayaan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi kehilangan anaknya. Ia hanya belajar membiarkannya tumbuh. Musim berganti tanpa terasa. Rumah itu kini benar-benar hidup. Dinding yang dulu kosong sudah dihiasi beberapa foto sederhana. Ada foto Cinta dan Rangga saat pertama kali menerima kunci rumah. Ada pula foto makan malam kecil bersama Nada beberapa waktu lalu. Tidak mewah, tetapi penuh makna. Pagi itu,
Cinta berdiri di dapur dengan senyum yang sulit ia sembunyikan. Ia menggenggam secari kertas hasil pemeriksaan yang baru saja ia lakukan sehari sebelumnya. Tangannya sedikit gemetar. Rangga yang baru selesai mandi keluar sambil mengeringkan rambutnya. Kok senyum-senyum sendiri? Cinta menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. Mas, sepertinya rumah ini akan semakin ramai. Rangga terdiam. Beberapa detik terasa begitu panjang. Apa maksudnya? Suaranya melembut. Cinta menyerahkan kertas itu tanpa banyak kata. Rangga membacanya. Napasnya tertahan. Lalu matanya membesar, penuh haru. Kita? Cinta mengangguk pelan. Rangga menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu tertawa kecil bercampur tangis. Ia memeluk Cinta erat, seolah takut momen itu hanya mimpi. Terima kasih, bisiknya. Untuk apa? Untuk bertahan. Untuk percaya. Untuk semua yang kita lewati. Cinta memejamkan mata dalam pelukan itu. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Ada hinaan, ada keraguan, ada malam-malam panjang penuh air mata. Namun semua itu kini terasa seperti anak tangga yang membawa mereka ke titik ini. Sore harinya, mereka memutuskan mengunjungi Nada. Rumah lama itu masih sama, tetapi suasananya berbeda. Tidak lagi terasa menekan. Nada membuka pintu dan tersenyum ketika melihat mereka. Ada apa datang berdua begini? Tanyanya heran. Rangga dan Cinta saling berpandangan. Cinta melangkah lebih dulu, menggenggam tangan ibu mertuanya. Bu, kami ingin memberi kabar. Nada menatap wajah mereka yang berbinar. Kabar apa? Rangga tersenyum lebar. Ibu akan jadi nenek. Nada terdiam. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Benarkah? Suaranya bergetar. Cinta mengangguk. Nada menutup mulutnya, tak mampu menahan air mata yang jatuh. Ia memeluk Cinta dengan erat, lebih erat dari sebelumnya. Maafkan ibu untuk semua sikap ibu dulu, katanya terbata. Terima kasih sudah tidak menjauh. Cinta membalas pelukan itu. Kita keluarga, Bu. Di ruang tamu yang dulu sering dipenuhi ketegangan, kini terdengar tawa bercampur tangis bahagia. Rangga memandang dua perempuan penting dalam hidupnya itu dengan dada penuh syukur. Ia sadar, keberhasilan bukan hanya tentang angka atau rumah mewah. Keberhasilan adalah ketika hubungan yang sempat retak bisa diperbaiki dengan kejujuran dan keberanian. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Cinta berdiri di teras sambil memegang perutnya yang masih datar. Perjalanan kita belum selesai, katanya pelan. Rangga merangkulnya dari belakang. Dan kali ini, kita tidak berjalan sendirian. Lampu-lampu rumah menyala hangat, menerangi awal kehidupan baru yang akan segera tumbuh di dalamnya. Bukan lagi tentang pembuktian. Bukan lagi tentang hinaan. Melainkan tentang keluarga, tentang kepercayaan, dan tentang cinta yang tetap bertahan meski pernah diragukan.